Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kami beranggotakan saya sendiri Aida Veruna, yang kedua ada Rian Feraldi, dan yang terakhir ada Rafael Rizky. Pertama, kita akan membahas sejarah munculnya Big Data. Big Data pada mulanya dikenalkan oleh seorang ahli analis industri bernama Doug Laney pada tahun 2000-an. Laney menyampaikan bahwa permasalahan utama dari suatu data yang besar yang saat ini menjadi karakteristiknya yaitu yang pertama ada volume, yang kedua ada velocity, dan yang terakhir ada variety. Perkembangan data kemudian melonjak pesat ketika media sosial atau berbagai layanan online lainnya mengumpulkan berbagai data dari usernya seperti Facebook dan YouTube. Kemudian, pada tahun 2005, berbagai pengembangan software open source untuk menganalisis data ini dibuat seperti Hadoop dan NoSQL. Pada saat ini pula, data terus tumbuh dan berkembang sangat besar. Adanya teknologi big data ini pun membuat data yang sangat besar ini dapat dianalisis lebih baik. Teknologi diolah secara murah dan juga mudah disimpan. Kemudian big data terus berkembang pada era perkembangan IoT atau Internet of Things. Pada era ini, berbagai data user dikumpulkan pada server untuk mendapatkan informasi yang berharga dari konsumen IoT. Lalu, elemen big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan suatu volume dari besarnya data, baik terstruktur maupun tidak struktur yang terjadi dalam bisnis sehari-hari. Namun, bukan jumlah data yang penting, tindakan atau olahan dengan data itu yang penting. Big data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah pada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Seperti analoginya begini, setiap harinya ada lebih dari 400 juta tweets atau tweetan yang dikirim ke Twitter dan 72 jam video YouTube diupload setiap menitnya. Eric Schmidt dari Google mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2003, manusia menghasilkan 5 exabyte data. Sekarang, manusia menghasilkan 5 exabyte data tersebut setiap 2 hari dan ini diperkirakan akan terus bertambah. Big data dapat membantu perusahaan untuk berinovasi dengan mempelajari hubungan antara manusia, lembaga, entitas, dan proses. Dari 4 hubungan tersebut akan menentukan cara baru untuk menggunakan pengetahuan baru. Perusahaan bisa menggunakan data insight untuk meningkatkan keputusan tentang pertimbangan keuangan dan perencanaan. Perusahaan dapat memperhatikan tren dan apa yang pelanggan inginkan pada produk atau layanan baru. Pentingnya big data ini tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data dari internal dan eksternal. Perusahaan dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis, seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk baru, serta pengambilan keputusan yang cerdas. Lalu, fenomena big data menerapkan 4 elemen di dalamnya. Yang pertama ada volume. Volume adalah transaksi bisnis media sosial dan informasi dari data sensor atau mesin ke mesin. Yang kedua adalah velocity, yaitu data terproses dengan cepat. Yang ketiga ada variety, data hadir dalam semua jenis format, dari data terstruktur dan numerik, dalam database tradisional hingga dokumen teks tidak terstruktur, seperti email, video, audio, data stiker, dan transaksi keuangan. Dan yang terakhir adalah variabilities. Selain meningkatnya kecepatan dan keberagaman data, aliran data dapat sangat tidak konsisten dengan puncak periodik. Lalu,
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian Feraldi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu Aida. Di mana materi selanjutnya yaitu Career Related Knowledge, atau pengetahuan yang berhubungan dengan karir atau pekerjaan. Karakteristik teknologi memiliki 3 ciri, yaitu jumlahnya sangat besar atau ukurannya dalam terabytes, pertumbuhan datanya sangat cepat, formatnya beraneka ragam, dapat berupa teks dokumen, email, video, audio, hingga data transaksi. Dan salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan pengetahuan big data tersebut yaitu BRI. BRI memanfaatkan analisis big data untuk mendeteksi kecurangan di dunia perbankan, memperluas jangkauan bisnis, hingga membuat produk vintage baru. Dan materi selanjutnya yaitu profesi yang paling dicari yang berhubungan dengan big data. Yang pertama, terdapat data scientist. Data scientist berkutat kepada data-data yang jumlahnya banyak. Memiliki fokus di informasi teknologi ini untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kemudian mengolahnya, menganalisanya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kemudian hasil analisa tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun peningkatan pelayanan terhadap klien. Dan yang kedua, terdapat data engineer. Data engineer ini bertanggung jawab terhadap infrastruktur penyimpanan data. Berbeda dengan data scientist tadi yang berkutat dengan mencari-cari data. Dan data engineer juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan data yang digunakan untuk keperluan bisnis adalah valid atau terjaga keasliannya. Dan yang ketiga, terdapat data analis. Data analis memiliki tugas menganalisa data-data yang berasal dari big data dan menerjemahkannya menjadi sebuah informasi yang mudah dicerna oleh berbagai divisi. Dan posisi data analis ini bersinggungan langsung dengan divisi penjualan, pemasaran, atau tim strategi bisnis lainnya. Yang kemudian data yang telah dianalisa tersebut akan dipresentasikan dalam bentuk tabel atau kurva yang menunjukkan angka pergerakan tren hingga akhirnya para pemimpin maupun tim pemasaran dapat mengambil langkah yang tepat ke depannya. Dan yang keempat, terdapat security engineer. Security engineer bertugas untuk merancang keamanan data yang dimiliki untuk kebal terhadap beberapa risiko seperti adanya bencana, virus, dan masalah keamanan sistem lainnya. Yang intinya, security engineer ini berhubungan dengan keamanan data tersebut. Dan yang kelima, terdapat database administrator. Database administrator memiliki tanggung jawab yang lumayan banyak, seperti memastikan sistem penyimpanan berjalan baik, memastikan keamanan penyimpanan data berfungsi, mengevaluasi seluruh perangkat penyimpanan, hingga menganalisa kondisi sistem penyimpanan data. Dan tugas utamanya melakukan evaluasi dan pengawasan seluruh perangkat yang memiliki hubungannya dengan data. Dan itu saja profesi yang paling dicari yang berhubungan dengan big data. Kemudian kita akan lanjut dengan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu advantage and disadvantage of big data, atau kita bisa menyebutnya keuntungan dan kerugian dari big data. Keuntungannya itu yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam salah satu survei New Vantage Partner, 73,2% mengatakan bahwa mereka telah melihat hasil bisnis yang terukur dari upaya mereka. Selain itu, para eksekutif yang menjawab tidak percaya bahwa terlalu dini untuk mengatakan apa dampak investasi ini terhadap perusahaan mereka. Dan yang kedua, peningkatan produktivitas.
Survei terpisah dari vendor SkinSort menemukan bahwa 59,9% responden menggunakan alat data besar seperti Hadoop dan Spark untuk meningkatkan produktivitas pengguna bisnis. Alat data besar tersebut memungkinkan menganalisis lebih banyak data lebih cepat, meningkatkan produktivitas pribadi mereka. Dan yang ketiga, mengurangi biaya. Tujuan Big Data juga mengurangi biaya, di mana hasil survei SkinSort dan Nevente menemukan bahwa analisis data besar membantu perusahaan mengurangi pengeluaran mereka. Hampir 6 dari 10 atau 59,4% responden mengatakan alat Big Data SkinSort telah membantu mereka meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dan sekitar 2/3 atau 66,7% responden survei Vintage mengatakan mereka telah mulai menggunakan Big Data untuk mengurangi biayanya. Dan yang lebih menariknya, 13% responden memilih pengurangan biaya sebagai tujuan utama mereka untuk analitik Big Data, menunjukkan bahwa bagi banyak orang ini merupakan manfaat sampingan yang sangat disambut baik. Peningkatan layanan pelanggan. Dan yang kelima, deteksi penipuan. Big Data digunakan sebagai alat pendeteksi penipuan, yaitu di mana Big Data ini sangat baik dalam mendeteksi pola dan anomali. Kemampuan ini dapat memberi bank dan perusahaan kartu kredit untuk mengenali kartu kredit curian atau pembelian yang curang. Seringkali bahkan sebelum pemegang kartu mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah pada kartu kreditnya. Sehingga Big Data juga dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi penipuan. Yang keenam, keuntungannya itu ada peningkatan pendapatan. Yang ketujuh ada peningkatan agility. Dan yang kedelapan ada inovasi yang lebih besar. Dan kesembilan ada kecepatan lebih cepat ke pasar. Kekurangan Big Data. Kekurangan Big Data yaitu yang pertama, kebutuhan akan talenta. Kebutuhan akan talenta dalam Big Data masih kurang, di mana talenta-talenta yang berhubungan di bidang IT masih kurang keterampilannya mengenai Big Data. Kualitas data. Di mana kualitas data perlu memastikan bahwa informasi yang mereka gunakan akurat, relevan, dan dalam format yang tepat untuk analisis. Di mana jika data tidak sesuai, maka itu hanya akan memperlambat proses pelaporan. Tetapi jika perusahaan tidak menangani masalah kualitas data, mereka mungkin menemukan bahwa wawasan yang dihasilkan atau oleh analitik mereka tidak berharga atau bahkan berbahaya jika tidak dilanjuti. Oleh karena itu, pentingnya kualitas data tersebut. Dan yang ketiga, perlunya perubahan budaya. Yang keempat, kepatuhan. Yang kelima, risiko keamanan siber. Yang keenam, perubahan cepat. Yang ketujuh, kebutuhan perangkat keras. Yang kedelapan, biaya. Dan yang kesembilan, kesulitan dalam mengintegrasikan sistem lama. Dan sekian presentasi dari saya. Yang kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rafael Reski Sembiring. Terima kasih buat rekan saya Aida dan Rian yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi dan tools yang digunakan pada ilmu Big Data. Untuk teknologi sendiri, Big Data itu mempunyai dua jenis teknologi yang saat ini kita gunakan, yaitu teknologi Big Data operasional dan teknologi Big Data analitis. Untuk teknologi Big Data operasional sendiri, merupakan sistem yang memiliki kapabilitas operasional untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat interaktif dan real-time, di mana data pada umumnya diserap dan disimpan. Nah, sedangkan untuk Big Data Analytics, merupakan sistem yang menyediakan kapabilitas analitis untuk mengerjakan analisis yang kompleks dan retrospektif yang dapat melibatkan sebagian besar atau bahkan keseluruhan data.
Baiklah, sekarang kita beralih ke tools-tools yang digunakan pada ilmu Big Data. Sebenarnya ada banyak sekali tools yang dapat digunakan, tapi di sini kami merangkumnya menjadi 10 saja, di mana yang 10 ini adalah tools yang paling banyak digunakan dan diminati oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia Big Data. Untuk tools yang pertama itu ada TableAU. Untuk fiturnya sendiri itu ada 3. TableAU menyediakan lokasi sentral untuk menghapus, mengelola jadwal, dan tag, serta mengubah izin. Yang kedua, tidak memerlukan pengaturan perangkat lunak yang rumit. Yang ketiga, tanpa biaya integrasi, dan juga dapat memadukan berbagai kumpulan data, seperti kumpulan data relasional, kumpulan data terstruktur, dan lain-lain. Yang kedua, ada distribusi Cloudera untuk head-up. Fitur Cloudera head-up sendiri ada 4. Yang pertama itu memberikan wawasan waktu nyata untuk pemantauan dan deteksi. Yang kedua, memberikan solusi cloud kelas, perusahaan, dan hybrid. Yang ketiga, mengembangkan dan melatih model data. Yang keempat, memutar dan menghentikan klaster dan hanya membayar sesuai kebutuhan saja. Tools yang ketiga yaitu Teradata. Untuk fitur Teradata sendiri ada 4. Yang pertama itu ada Teradata dapat menghubungkan sistem atau mainframe yang terhubung ke jaringan. Yang kedua, komponen pentingnya adalah node, mesin pengurai, lapisan pesan yang lewat, dan prosesor modul akses atau IMP. Yang ketiga, sangat scalable. Yang keempat, mendukung SQL standar industri untuk berinteraksi dengan data. Untuk tools yang keempat ada bahasa pemrograman R. Fitur pemrograman R ada 3. Yang pertama itu, pemrograman R menyediakan fasilitas penanganan dan penyimpanan data yang efektif. Yang kedua, menyediakan kumpulan alat data besar yang koheren dan terintegrasi untuk analisis data. Yang ketiga, menyediakan fasilitas grafis untuk analisis data yang ditampilkan di layar atau di hard copy. Untuk tools yang kelima ada Spark. Untuk fitur Spark sendiri ada 3. Yang pertama itu menawarkan pemrosesan cepat. Yang kedua memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan Hadoop dan data Hadoop yang ada. Yang ketiga, menggunakan Spark. Sebuah aplikasi dapat dijalankan di klaster Hadoop hingga 100 kali lebih cepat di memori dan 10 kali lebih cepat di disk. Untuk tools yang keenam ada Lumify. Untuk fitur Lumify sendiri ada 3. Yang pertama itu fitur utama Lumify termasuk pencarian teks lengkap, visualisasi grafik 2 dimensi dan 3 dimensi, analisis tautan antara entitas grafik, tata letak otomatis, integrasi dengan sistem pemetaan, tata letak geospasial, analisis multimedia, kolaborasi waktu nyata, melalui serangkaian proyek atau ruang kerja. Yang kedua, biasanya dibangun di atas teknologi data besar. Yang ketiga, tools ini aman, terukur, dan didukung oleh tim pengembangan penuh waktu yang berdedikasi. Untuk tools selanjutnya ada Talent. Fitur Talent sendiri ada 3. Yang pertama itu Talent Big Data Platform menghasilkan kode asli yang disederhanakan menggunakan MapReduce dan Spark. Yang kedua, ini mempercepat waktu untuk menilai proyek data besar. Yang ketiga, juga menyederhanakan ETL dan ELT untuk data besar. Untuk tools yang ke-8 ada Microsoft HD Insight. Fitur HD Insight sendiri ada 3. Yang pertama itu menawarkan keamanan dan pemantauan tingkat perusahaan. Yang kedua, melindungi aset data dan memperluas kontrol keamanan dan tata kelola lokal ke cloud. Yang ketiga, menyediakan platform produktivitas tinggi untuk pengembangan dan ilmuwan. Tools yang ke-9 yaitu Skytree. Fitur Skytree sendiri ada 3. Yang pertama itu membantu mengembangkan algoritma yang sangat scalable. Yang kedua, memungkinkan data scientist untuk memvisualisasikan dan memahami logika di balik keputusan machine learning. Yang ketiga, memecahkan masalah prediksi yang kuat dengan kemampuan persiapan data. Untuk tools yang terakhir ada Pentaho. Pentaho pada umumnya mendukung berbagai sumber data besar. Dan pengkodian atau coding tidak diperlukan
dan dapat mengirimkan data dengan mudah. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Dan terima kasih telah menonton video ini.